Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Hadirin para santri, para alumni dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah dengan qudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi. Ini sebetulnya bukan kebetulan, tetapi memang sudah merupakan qudrah Allah dan qadar Allah. Alhamdulillah, qadar ini mudah-mudahan termasuk qadar yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para santri, para alumni dan pemirsa yang berada, alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat dohir dan sehat batin. Karena itu kita perlu mengenal diri kita supaya kita bisa mengenal Tuhan kita. Maka kita menyadari bahwa kita ini dilahirkan oleh Allah ke bumi ini dalam rangka untuk supaya mengabdi kepadanya. Dua status manusia ketika dilahirkan oleh Allah ke bumi ini, satu sebagai hamba atau penghamba atau abid, yang ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia semata-mata supaya mengabdi kepadanya. Yang kedua, manusia adalah sebagai khalifah di bumi ini. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'idun fil ardi khalifah. Nah, kedua ini adalah merupakan status kita tentunya. Satu khalifah, satu lagi sebagai penghamba kepada Allah. Maka keduanya ini harus dijalani oleh kita. Dan Allah ketika melahirkan kita ke bumi ini sudah memberikan bahan-bahan untuk kita. Karena kita untuk menjadi makhluk yang diamanati oleh Allah untuk mengelola bumi ini supaya berdaya guna, baik kepentingan hidup duniawi dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi hidup kita ini tidak lepas dari tugas yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu pengabdian. Sehingga kita seolah-olah setiap gerak-gerik kita, perilaku kita, apapun yang merupakan aktivitas kita sehari-hari ini harus mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah. Kalau tidak, di sini ada hal-hal yang nanti akan Allah pertanyakan kepada kita. Dengan demikian, maka ketika anak manusia terlahir ke bumi ini, Allah memberikan potensi-potensi untuk menjalankan tugasnya di bumi ini. Potensi yang pertama, manusia diberikan oleh Allah al-hidayah al-ghariziyah. Yang kedua, Allah berikan manusia begitu terlahir itu al-hidayah al-hissiyah. Dan yang ketiga, Allah berikan al-hidayah al-aqliyah. Dan yang keempat, Allah berikan al-hidayah ad-diniyah.
Maka 4 potensi ini yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, adalah merupakan bahan-bahan bekal untuk mengabdi kepada Allah, bahan bekal untuk menjadi khalifah di bumi ini. Kita semua dapat cuma itu. Yang pertama, Allah berikan al-hidayah al-ghariziyah, potensi naluri. Nah, hanya yang ini mungkin ada kebersamaan antara kita dengan binatang, antara kita dengan hewan. Kita punya naluri, hewan pun juga punya naluri. Hewan misalnya tidur, kita bisa tidur. Hewan juga punya rasa kasih sayang, kita pun juga ada rasa kasih sayang. Nah, jadi ada beberapa hal yang sama antara kita dan hewan. Hewan misalnya butuh untuk memberikan turunannya. Kita juga memberikan turunannya, kebutuhan kita. Jadi dalam hal ini manusia ada yang kebersamaan dengan hewan dalam potensi yang Allah berikan ketika lahir ke bumi ini. Yaitu yang pertama adalah al-hidayah al-ghariziyah. Potensi naluri ini Allah berikan kepada manusia dan kepada hewan. Misalnya bebek berenang, ada tupai meloncat, itu sudah naluri itu. Kita juga bisa berjalan, kita juga tidur, kita juga beraktivitas dalam hal-hal tertentu yang merupakan naluri dalam hidup ini. Jadi itu kebersamaan. Yang kedua adalah al-hidayah al-hissiyah, yaitu potensi indrawi. Potensi indrawi ini tidak hanya kita yang punya, hewan pun juga punya. Hewan punya telinga, kita punya telinga. Kita punya mata, hewan pun punya mata. Kita punya rasa, hewan pun juga punya hati. Jadi dengan demikian bahwa al-hidayah yang ketiga ini, yang kedua ini adalah juga masih sama antara kita dengan hewan. Hanya kalau hewan tidak ada tuntutan, kita ada tuntutan. Allah memberikan potensi ini kepada kita, ada tuntutannya, yaitu buat bekal dalam mengabdi kepada Allah, buat bekal untuk menjadi khalifah di bumi ini. Kalau hewan tidak tugas itu. Maka dengan demikian bahwa manusia ini oleh Allah ketika terlahir diberikan anugerah al-hidayah al-hissiyah. Buat apa kalau kita diberikan al-hidayah al-hissiyah ini? Untuk bahan, untuk bekal, untuk alat mengabdi kepada Allah. Kalau hewan tidak ada tuntutan itu. Makanya kalau hewan itu punya kaki mau dipakai apa terserah, tidak akan pertanyakan nanti. Kalau hewan itu punya mata terserah aja. Hewan menggunakan seperti apa tidak ada tanggung jawabnya di dunia atau di akhirat. Hewan punya kuping dipakai mendengar apa terserah aja. Hewan nggak ada tuntutan. Hewan tidak ada istilah hewan yang berdosa, yang juga tidak ada kambing yang bertakwa. Maka bagi hewan diberikan hidayah al-hissiyah ini adalah untuk kehidupan dia di dunia dan tidak ada tuntutan. Apapun yang dilakukan oleh hewan ini tidak ada sanksinya dari Allah. Beda lagi kita diberikan oleh Allah, ada sanksinya nih. Nah, juga Allah punya tujuannya. Nah, seperti tadi dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Manusia ini ketika terlahir, yang pertama Allah berikan adalah as-sam'a, pendengaran dulu. Dia lahir pendengaran dulu. Makanya kalau ada yang lahir nih sunat diberikan azan dari kuping yang kanan dan qomat dari kuping yang kiri. Berarti sudah ada potensi pendengaran. Dan memang di Quran menerangkan wa ja'ala lakumus sam'a. Yang pertama Allah berikan kepada Bani Adam yang lahir itu adalah as-sam'a, pendengaran. Ketika bayi dikumandangkan, begitu lahir kumandangkan azan, maka tertanamlah dalam kupingnya suara-suara yang terhormat, suara-suara seruan untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan yang pertama yang dikumandangkan, yang didengarkan oleh anak itu adalah seruan untuk mengabdi kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Harapan kita ketika anak sudah dewasa, dia akan menjadi orang yang soleh. Maka jangan sampai nih anak lahir
langsung yang pertama didengar itu adalah goyang domret. Kebetulan ada yang lahiran, mungkin ada yang lagi nyetel musiknya goyang domret, maka yang pertama terdengar oleh anaknya goyang domret. Maka udah gedenya dia pasti ada demennya itu dia. Maka jangan salah nih, di adanan tuh ya. Kalau diberikan iqomat di sebelah kirinya dengan harapan dia akan orang yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, turut kepada Allah. Artinya bahwa harapannya ketika anak diberikan adzan dari kanan ke kuping kanannya, iqomah di kuping kirinya, harapannya ke depan dia bisa mengemban amanah, yaitu melaksanakan dia sebagai khalifah dan dia sebagai penghamba kepada Allah. Nah, maka penting sekali Allah memberikan alat bahan-bahannya untuk pengabdian ini. Yang kedua, Allah berikan wal absar, penglihatan. Jadi penglihatan ini Allah berikan kepada kita setelah Allah memberikan pendengaran. Allah berikan penglihatan kepada kita sehingga kita bisa melihat alam, bisa melihat tanda-tanda keagungan Allah, bisa melihat keindahan alam yang Allah ciptakan. Maka dengan demikian betapa nikmatnya kita diberikan oleh Allah mata dan penglihatannya. Nikmat yang teramat luar biasa. Ini nikmat yang sangat ya. Karena bayangkan kalau kita nggak bisa melihat, na'udzubillah, kita tidak akan melihat indahnya ciptaan Allah ini. Maka dengan kita punya mata, maka syukurlah kepada Allah. Yang kemudian Allah juga memberikan al-afidah, rasa ya, hati. Kita bisa merasakan ya, enak, tidak enak, senang, tidak senang. Juga mungkin bisa merasakan hal-hal yang lain yang menjadikan suatu yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin datang sesuatu yang menjadikan dia bahagia dan kemudian juga kadang datang yang menjadikan dia susah. Dia sekali-kali senang, dia sekali-kali bingung, susah. Itulah kehidupan duniawi. Itu dirasakan oleh rasa, oleh hati. Maka dengan demikian kita begitu terlahir oleh Allah diberikan nih pendengarannya, penglihatannya dan perasaannya. Untuk apa itu? Allah juga di sini dalam ayat ini diteruskan la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Nah, syukur ini di mana syukurnya? Bagaimana syukur dengan mata, syukur dengan pendengaran kuping, syukur dengan hati, dengan perasaan? Bagaimana syukurannya? Nah, sebetulnya begini, ini Allah berikan kepada kita adalah untuk dipergunakan dalam rangka mengabdi kepada Allah, untuk digunakan dalam rangka kita beribadah kepada Allah, untuk digunakan kita sebagai khalifah di bumi ini. Maka dengan demikian bahwa pendengaran, penglihatan, hati, perasaan itu supaya bersyukur kepada Allah. Kenapa coba kita bisa mendengar, diberikan oleh Allah kupingnya dan pendengarannya? Apalah artinya kalau Allah memberikan kuping tidak ada pendengarannya? Ini lengkap pendengaran dan kupingnya. Kita bisa mendengar sesuatu suara yang indah, bisa mendengar sesuatu apapun yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah mata. Coba bayangkan, na'udzubillah, mata dengan penglihatannya. Mungkin ada orang punya mata tapi nggak bisa melihat, na'udzubillah. Ini berikan matanya juga diberikan penglihatannya, sudah nikmat kita. Nah, yang ketiga juga bisa berpikir kita, bisa memikirkan sesuatu, bisa membuat konsep-konsep yang berada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam rasa kita. Kita bisa merasakan, ini enak enggak ya, ini baik enggak ya, ini bagus enggak, ini enggak bagus enggak ya. Kita bisa memilih dengan rasa itu. Oh, ini enggak baik nih, kita tinggalkan. Oh, ini bagus nih, rasa kita bagus, ini kita laksanakan. Nah, maka dari yang tiga ini kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur, supaya bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Ya coba bayangkan, ya Allah, dalam hidup ini tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, tanpa perasaan, menjadi apa jadinya? Tentu tidak ada apa-apanya. Dengan adanya pendengaran, adanya penglihatan, adanya perasaan, rasa apa saja yang kita rasakan, maka itu betapa suatu hal yang sangat menyenangkan. Syukurlah kepada Allah. Syukurnya bagaimana nih? Ya, kalau syukur itu kan kita pernah dengar barangkali dalam pengajian yang lain. Syukur itu ada tiga nih. Syukur bil lisan, syukur bil jinan, syukur bil arkan.
Kalau syukur bilisan itu dia mengundangkan kata alhamdulillah, atau dia atahadus binikmah, atahadusu binikmati syukrun, bagian daripada syukur. Fabinikmati rabbika fahaddits. Yang kedua bil jinan, syukur kita dengan hati, yaitu pengakuan bahwa kita diberi rahmat oleh Allah yang begitu melimpah ini, yang begitu luar biasa ini. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsyuha. Kalau dihitung dari tidur ke tidur lagi, dari bangun lagi, waduh nikmat kita ya udah melimpah tak terhingga nih. Maka itu syukuri kepada Allah dengan pengakuan bahwa ini datang dari Allah. Yang ketiga bil arkan. Nah, bil arkan ini bisa ke sini nih. Kita bersyukur dengan diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan, juga perasaan. Syukur kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Bil arkan. Kata seorang ulama mengatakan, yang bil arkan ini asyukru sorful abdi jami'a ma'an amallahu ilahi ila mahuliko li ajli. Itu syukur bil arkan ini, seseorang bisa menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Allah berikan kepadanya supaya dipergunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Mata umpamanya, pendengaran umpamanya dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, dipakai mendengarkan untuk mendengarkan tentang hukum-hukum Allah, untuk ilmu-ilmunya Allah, untuk cara-cara bagaimana kita mengabdi beribadah kepada Allah. Maka pendengar itu berarti kita sudah bersyukur dengan pendengaran kita akan dimanfaatkan oleh kepada hal-hal yang bermanfaat. Ada yang baca Quran, kita dengarkan baca Quran tuh. Ini jangan-jangan nih kalau di HP-nya atau di TV-nya ada yang baca Quran, dimatikan tuh itunya, HP-nya. Dimatikan tuh televisinya. Ya kalau di HP ada Qurannya, pas hati-hati nih kalau mau ke WC, simpan dulu dah di tas atau jangan diaktifkan. Nanti kalau kita sedang di WC, tiba-tiba aduh, ada panggilannya baca Quran nih. Nih kurang genah juga nih. Mending panggilannya ada orang yang panggil ini, kalau di WC lagi kita merem-merem di WC nih ada yang nelpon, suara panggilnya Al-Quran, Masya Allah, coba bayangkan. Atau yang azan di WC kok. Azan di WC, kita lagi di WC, kemudian ada yang panggil kita, suaranya azan sambil di kloset tuh ya. Nah, jadi dengan demikian bahwa kita kalau bersyukur dengan pendengaran, jadikanlah pendengaran ini untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Pengajian Quran didengarkan, juga petuah-petuah nasihat-nasihat yang baik didengarkan. Maka itulah kita sudah bersyukur kepada nikmat diberinya oleh Allah pendengaran. Punya mata, jangan sampai mata kita dijadikan sebagai alat untuk melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dosa, hal-hal yang maksiat. Maka selagi dia mempunyai mata, dipergunakan untuk kebajikan, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat hal-hal yang baik, untuk melihat alam, supaya menjadi tadabur, tafakur kepada alam, untuk menambah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mata yang digunakan kepada hal yang positif, berarti kita sudah bersyukur dengan mata kita. Rasa juga kita arahkan kepada nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah bisa menggunakan pendengaran kepada yang bermanfaat, penglihatan kepada yang bermanfaat, rasa hati ini kepada yang bermanfaat, berarti sudah bisa bersyukur bil arkan, mensyukuri nikmat Allah dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Awas, hati-hati, Pak Santi khususnya nih, jangan sebaliknya nih. Kalau pendengaran justru dengarkan pada hal-hal yang negatif, hal yang tidak baik, itu berarti mengkufuri nikmat. Atau punya mata diperlihatkan kepada hal yang negatif, yang tidak baik, berarti sudah mengkufuri nikmat mata. Perasaan hanya ingin enak sendiri, biar yang lain tidak merasakan enak-enak, biar orang lain juga menangis dengan apa yang kita tertawa. Makanya ini adalah sebaliknya, berarti mengkufuri nikmat Allah. Kan sudah tahu kita semua, nikmat tu la in syakartum la azidanakum. Kalau nikmat disyukuri, bertambahlah nikmat. Tapi kalau nikmat dikufuri, hati-hati. Allah akan berikan pembalasannya dengan sanksi dunia dan akhirat pasti ini. Dan juga orang yang tidak bersyukur dengan nikmat itu berarti merelakan apa yang Allah berikan untuk lepas dari dirinya. Nauzubillah. Hadirin
para santri, para alumni dan yang lain-lain yang mendengarkan acara ini. Semoga kita bisa melaksanakan perintah Allah ini sebagai hamba Allah. Dan ini yang ayat yang satu lagi ini perlu kita juga menjadikan sebuah bekal dalam hidup ini supaya kita tidak terjebak dalam berbuat dosa dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, mestinya untuk dijadikan oleh kita sebagai bahan, alat untuk mengabdi, untuk mengolah kehidupan ini supaya bernilaikan ibadah. Maka jangan sampai terjadi justru sebaliknya, berarti salah kita menggunakan yang sudah Allah sediakan. Maka dengan demikian, sekali lagi kita harus senantiasa cerdik, cerdas, pandai untuk menggunakan apa saja yang Allah berikan kepada kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu termasuk orang yang bersyukur nikmat, dan insya Allah orang seperti itu orang yang senantiasa beribadah dan mudah-mudahan termasuk orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf kesalahannya. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.